Hai Pisces, selamat datang di channel Naja Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk kehidupan kamu Pisces tentang 3 hal yang membuat hidup Pisces Sun, Pisces Moon, Pisces Rising, Pisces Venus bulan Mei 2021 terasa berat, melelahkan dan tidak berkembang. Begitu. Baik. Sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Pencipta kamu Pisces, Tuhan kamu, keyakinan kamu. Energi ini nanti hanyalah sebagai referensi untuk hidup Pisces bulan Mei 2021 ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat untuk kamu Pisces. Jika tidak, mungkin video ini bermanfaat untuk orang lain. So, untuk kamu Pisces atau seseorang yang sedang ngepoin Pisces di video ini, dimohon untuk bijak dalam menyikapi video ini. Begitu ya. Dan bagi Pisces yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah, kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya Pisces ya. Baik Pisces, saya mulai. Saya tarik energi kamu. Ya. Di sini ada the world energy yang reverse. Bulan Mei terasa berat ya, karena kamu sedang kehilangan, atau bahkan di sini kamu sedang memulai hidup baru yang itu tidak passionnya kamu, atau itu tidak menjamin kamu di masa yang akan datang. Jadi kamu menjalani hidup dengan kementahan. Maksud dari kementahan ya, ketika dalam bidang pekerjaan kamu pindah pekerjaan, atau kamu sedang memulai pekerjaan baru, atau kamu sedang menciptakan atau memulai usaha bisnis baru di sini, dan itu masih mentah sekali gitu loh Pisces. Ada 3 of Cups. Kamu terjebak dalam masalah tripartite relation, atau bahkan di sini kamu terjebak dalam masalah cinta segitiga, yang itu kamu yang sebagai pelaku gitu loh. Ada Queen of Pentacles yang reverse. Kamu merasa kurang, koin-koin kamu sangat terlihat nggak baik ya bulan Mei ya. Ada Ace of Swords sebagai bottom of the deck. Ya begini Pisces, sebelum saya jelaskan satu persatu di 3 hal yang membuat hidup kamu tidak berkembang, saya akan jelaskan dulu di bottom of the deck-nya kamu ya. Ada Ace of Swords. Kamu baru patah hati ya Pisces ya. Atau bahkan di sini kamu baru aja ini ngeluarin banyak uang gitu loh. Atau kamu di sini baru aja dapat sebuah kabar di mana kabar itu sangat tidak mengenakan kamu, atau bahkan di sini kamu sedang dapat musibah dan itu baru-baru aja kamu alami gitu loh. Dan saya melihat Pisces di dunia ini, di Ace of Swords yang sebagai bottom of the deck, kamu sedang merasa nggak enak, nggak nyaman, dan nggak bisa mengontrol emosi di bulan Mei. Jadi kayak kamu sedang meledak-ledak gitu loh. Ya ini bisa dikatakan kamu dalam fase mut-mutan atau mudian gitu. Jadi sebentar suasananya hati kamu enak, senang, sebentar lagi keinget masa lalu, sebentar lagi sensitif, sebentar lagi overthinking gitu loh Pisces ya. Nah begini, maaf Pisces. Nah begini, ketika ini resonate untuk kamu ya Pisces ya, maka apa sih yang harus kamu lakukan? Open lah Pisces. Open. Otak kamu ini kamu open kan. Hati kamu ini kamu open kan. Kenapa harus saya katakan open kan? Karena kamu di sini terlalu banyak menutup. Kamu terlalu banyak
menutup diri ya, bukan konteks kamu nutup diri yang gimana-gimana, bukan. Ini menutup diri dibarengi dengan hati. Jadi kayak kamu nyimpen segala masalahnya kamu itu sendiri gitu loh. Ini yang bikin kamu nyesek bulan Mei. Ini yang bikin kamu stuck di bulan Mei. Karena kamu terlalu merasa kuat dan hebat bahwa masalah-masalahnya kamu ini bisa kamu selesaikan, bahwa masalah-masalahnya kamu ini bisa kamu perjuangkan secara sendiri gitu loh. Jadi kayak kamu malu cerita, kamu malu ngomong, kamu nggak mau gitu, dan kamu mikir ketika kamu mau ngomong, mau cerita, ini nggak ada yang bisa bantu atau nggak ada yang bisa benar-benar ngasih petunjuk gitu loh. Pisces, mengerti maksud saya ya? Jadi saya katakan 95%, openkan hati, openkan pikiran, openkan jiwa kamu agar kamu lebih bisa terbuka di sini. Ya, terbuka, menerima, ikhlas, dan kemudian cari referensi agar bisa meminimalisir kecewa atau beratnya hidup kamu. Gitu, Pisces ya. Baik, di sini saya akan jelaskan di 3 hal. Yang pertama ada the world energy yang reverse. Kamu sedang mencoba hal baru, Pisces. Namun hal baru itu masih mentah. Artinya apa? Ketika di sini Pisces sedang berpindah tempat ya, atau berpindah hati, atau berpindah pasangan, atau berpindah teman, berpindah organisasi, berpindah pekerjaan, berpindah gerombolan ya, atau CS atau grup ya. Ini kayak semuanya masih mentah. Jadi mereka-mereka ini atau tempat-tempat itu nggak bisa mengcover kamu secara keseluruhannya, nggak bisa menutupi sedihnya kamu, nggak bisa menjadi penghibur dan juga pengobat dari segala masalah kamu gitu loh, Pisces. Jadi di sini saya katakan ada masalah yang akan mulai datang dari perpindahan ini gitu. Jadi ketika kamu sudah tahu readingan ini, maka antisipasi itu harus lebih keras dari pihak kamu. Kamu jangan mudah untuk bisa terlalu percaya dalam konteks ya, dalam konteks menempatkan harapan, menempatkan tujuan, menempatkan keinginan atau cita-cita ke hal-hal yang baru. Loh, Naja katanya tadi boleh open. Katanya tadi disuruh open. Iya, open. Open di sini masalah pencerahan ya. Jadi kamu jangan terpaku dengan hal-hal yang cutel aja atau yang itu-itu aja. Jadi di-refreshkan otak ini, di-refreshkan hati dan jiwamu ini gitu. Pisces, mengerti ya? Nah, kemudian ada Three of Cups. Ini saya melihat sebagian besar yang udah punya pasangan atau yang belum pasangan ini terjebak atau terbengkalai masalah triparty ya, kesenangan orang ketiga gitu loh. Jadi kalau kamu ini Pisces yang masih single, ini kamu banyak pilihan. Nah, ketika Pisces di sini bingung memilihkan mana yang tepat, mana yang bukan, ini kayak kamu malah pengen jalan atau bahkan kamu kayak masih nanggepin keduanya atau bahkan semuanya gitu loh, Pisces. Dan saya melihat bagi Pisces yang masih single pun ini kayak kamu lebih ke kemana ya, ke masa lalu gitu loh. Jadi ada yang sebagian di sini Pisces yang kembali ke masa lalu. Kamu nggak mau menerima orang-orang yang datang, kamu nggak mau menyeleksi mereka-mereka yang datang, tapi kamu masih terpaku dan nggak bisa move on ke masa lalu. Itu yang bikin kamu stuck juga, Pisces. Nah, bagi Pisces di sini yang mikirin jodoh kok nggak datang-datang, padahal di sini ada Three of Cups, ada potensi besar tentang tripartite relation, atau di sini ketika saya kalkulasikan secara keseluruhan ya hubungan segitiga. Kenapa kamu nggak dapat orang? Ya karena di sini saya melihat kamu nggak peka, Pisces. Jadi kayak ada orang yang suka sama kamu, mengamati kamu, tapi itu tidak secara terang-terangan dan kamu nggak peka itu, gitu loh. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu Pisces, apa sih yang harus kamu lakukan? Mantapkan hati, mantapkan pikiran, dan mulai pekalah terhadap sekitar. Jangan terlalu itu aja pada rutinitas. Open tadi itu menjadi satu hal yang penting. Yang kedua di sini pilihan, mantapkan pilihan. Yang ketiga di sini jangan coba-coba untuk menjalin hubungan dengan
2 atau 3 orang atau bahkan lebih secara bersamaan. Jangan. Selesaikan dulu satu-satu. Urusi dulu satu-satu gitu loh Pisces ya. Baik, di sini ada Queen of Pentacles yang reverse. Saya melihat sebagian besar Pisces di dunia ini sedang kayak kesulitan keuangan ya. Atau bahkan kamu sedang boros-borosnya di bulan Mei. Dan di sini saya melihat kamu kayak kebanyakan ini menjadi tulang punggung, sehingga kamu mikir uang, 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 dan uang. Kapan sih datangnya, kapan sih kayaknya, atau kapan sih beli ini itunya, atau kapan sih bisa pindah tempat, atau kapan sih bisa naik jabatan, naik level ini itu gitu loh. Itu yang bikin kamu stuck, karena kamu selalu mempertanyakan kapan, kapan dan kapan. Karena kamu selalu mensibukkan kok gini gitu. Hindari pikiran-pikiran seperti itu Pisces ya. Hindari. Kenapa saya katakan harus dihindari? Karena di sini ketika kamu hanya bergelut dalam soal yang itu aja ya, ini akan bikin kamu semakin males dalam bekerja atau semakin males dalam hal finansial untuk mencapai tujuan. Jadi kamu akan disibukkan dengan itu aja tanpa melangkah maju ke depan gitu loh. Nah, saya melihat dalam jangka pendek ya, ini kamu akan bisa naik level Pisces, tapi naik level ini dibarengi dengan kecewa dulu. Jadi kayak ada potensi di masa yang akan datang kamu ini akan mengalami sebuah masalah atau bahkan musibah, dan musibah itu kayak deket aja di hidup kamu, namun setelah itu memberikan pintu yang begitu terbuka untuk kamu mencapai finansial yang cukup, atau bahkan hubungan yang cukup, atau bahkan di sini masalah passion yang cukup juga gitu lah Pisces ya. Nah, baik Pisces, di sini saya akan lihat untuk pesan dari Oracle Energi untuk hidup Pisces bulan Mei 2021. Saya mulai Pisces. Oh, strategi itu kan Pisces ya, strategikan mulai dari sekarang. Jadi ketika mulai dari sekarang kamu pengen beli, contohlah yang sederhana, motor, mobil ya, perhiasan ya, gelang ya, baju, jam tangan dan lain-lain, maka kamu harus bisa untuk memanajemen keuangannya kamu dalam pengeluaran dan pemasukan. Strategi pengen naik jabatan, ya kamu jangan stuck dalam hal yang itu aja. Giatkan semangat kamu, giatkan pekerjanya kamu, giatkan cerdasnya kamu gitu loh. Ya Pisces ya. Strategi dalam asmara agar sukses. Lihat dirimu dulu, kamu udah setia belum? Kamu udah komitmen belum ya? Kamu udah berjuang belum? Kamu udah berkorban belum? Kamu udah kerja keras total belum di hubungan kita? Strategi ini. Strategi itu ya harus lihat dirimu sendiri. Ketika dirimu ini udah benar ya, kemudian kamu kenali pasangan kamu. Kamu kasih kejutan pasangan kamu yang sederhana-sederhana. Di sini ya terlihat dalam hubungan juga, kamu jangan terlalu rakus gitu loh Pisces. Kamu jangan terlalu berharap lebih terhadap pasangan. Karena ketika kamu berharap lebih dari pasangan, kamu patah hati dan sangat kecewa. Di sini strategi kamu secara keseluruhan ini akan hancur. Nah, ketika kamu dalam dunia yang baru, strateginya apa? Jadilah manusia yang benar-benar bisa nerimo. Dalam konteks apa? Nerimo masukan, nerimo referensi, kemudian di sini menerima segala peluang-peluang yang ada, menerima segala ujian dengan begitu apa? Begitu cerdas. Jadi jangan jadikan pujian itu malah menjatuhkan kamu nantinya. Tapi cerdaskan itu, evaluasi itu gitu loh. Ketika di sini kamu nerimo ya atas kehilangan, sakit hati, kecewa, maka itu akan menjadi strategi utamanya kamu untuk bisa menjadi orang yang benar-benar hati dengan baja. Di sini maksud dengan hati yang baja, tidak mudah tidak mudah rapuh ya, tidak mudah retak gitu loh Pisces ya. Strategi, bikin jurnal ya, catat segala aktivitas kegiatan yang ingin atau yang harus kamu lakukan gitu lah. Pencatatan ini harus gitu Pisces ya.
Baik Pisces, itu dari saya tidak resonate untuk seluruh Pisces di dunia ini dan bisa bersifat vice versa.